Saudara, saat ini dunia digemparkan oleh penyebaran virus corona yang dinamakan sebagai COVID-19. Sejak Desember, mulai dari satu kota, satu provinsi, satu negara, sekarang sudah menyebar sampai 200 negara lebih, 5 benua. Hal ini membuat orang begitu panik melihat banyak yang meninggal. Mari kita lihat segi positifnya, yaitu bagaimana bahwa banyak orang yang sembuh, lebih banyak yang sembuh. Dunia mencatat kematian itu ada yang 3%, ada negara yang 5%, tetapi ada negara juga yang 8%. Tetapi kita pikirkan bahwa yang sembuh berarti 90% lebih. Hari ini saya ingin membagikan, ada buku yang saya tulis tentang bagaimana kita melindungi diri kita, menjaga supaya penyakit ini bisa kita kalahkan. Saya membagikan 3 hal. Pertama adalah masalah jati, jaga hati. Jaga hati meliputi jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, lalu jangan panik. Karena setiap kali ketakutan, kekhawatiran itu menyebabkan hormon adrenalin meningkat, kortisol naik. Apa yang terjadi? Jantung berdetak cepat sekali. Dan kemudian asam lambung banyak, kembung, sebah, mual, muntah, diare, menyebabkan dada sakit, punggung sakit, tenggorokan pun mengalami tidak nyaman. Ada orang ketakutan, dikira ada COVID. Padahal lantaran asam lambung, tensi darah naik, gula darah naik, bahkan metabolisme kacau, menyebabkan angka stroke, angka jantung bertambah. Mari kita berpikir positif, jangan mikir tentang berita-berita hoax atau kabar miring, tetapi berpikirlah bahwa daya tahan tubuh yang baik itu bisa mencegah virus masuk. Virus boleh lewat, dekat, tetapi jangan sampai kena. Daya tahan tubuh naik ketika kita berpikir positif. Hal yang kedua adalah jaga diri. Jaga diri meliputi perilaku hidup sehat. Mari melakukan hal-hal yang benar. Jaga diri adalah, pertama kita tahu jaga jarak kan. Jangan mendekat 1 meter, 2 meter. Kemudian pakai masker. Kemudian jangan lupa cuci tangan. Budaya kebersihan itu kita lakukan. Dan harus lagi kita lakukan kebersihan, yaitu jangan merokok, jauhi polusi. Olahraga teratur 30 menit dalam 1 hari, yaitu jemur matahari 15 menit dalam keadaan sinar matahari yang cerah. Kemudian olahraga ringan, aerobik, jalan, bersepeda di tempat, bersenam. Dan kemudian kita lakukan pula yaitu minum air putih dan tidur yang nyenyak. Tidur 1 hari 7 jam, 8 jam. Dan tidur yang baik pada malam hari, bukan siang hari. Dan kemudian jangan lupa adalah jam makan yang teratur. Sarapan pagi penting. Makan siang juga harus ada jamnya. Makan malam jangan larut malam. Badan yang sehat didapat dari gaya hidup yang benar. Hal yang ketiga adalah masalah jamu. Jaga mulut. Kita tahu setiap asupan makanan yang benar, yang sehat, akan menaikkan daya tahan tubuh kita. Kita akan menjadi lebih sehat lagi. Saya memberikan beberapa hal yang dimana makanan yang bisa merusak kesehatan kita. Pertama adalah tentu makanan yang banyak mengandung lemak. Makanan banyak lemak merusak pembuluh darah, dinding pembuluh darah mengalami pengapuran. Makanan santan, makanan gorengan, jeroan misalnya, ya, usus, hati, paru, otak, kikil, buntut, babat, cingur, berutu lidah, ginjal, rempelo, limpo, jantung, cecek, sumsum. Daging pun, ya, babi, sapi, kambing, bebek, kita alih ke arah ikan. Kita cari makanan ikan yang lemak baik, atau ayam bagian dada. Kemudian makanan yang banyak manis.
Yang banyak manis itu adalah yang terlalu banyak mengandung gula. Dan akhirnya pembuluh darah kita rusak dan terjadi inflamasi. Reaksi inflamasi itu jahat. Daya tahan tubuh turun, penyakit-penyakit bahkan kanker bisa terjadi. Kemudian kita harus ingat pula, kita perlu mengurangi makanan-makanan olahan. Makanan olahan itu adalah makanan kalengan, kotaan, bungkusan, botolan. Itu termasuk junk food yang bisa merusak pembuluh darah, merusak daya tahan tubuh kita. Lalu alkohol kita hilangkan. Kemudian saya memberikan tips tentang superfood. Superfood adalah makanan-makanan yang sehat, yang mengandung misalnya vitamin C. Kita bisa dapatkan vitamin C dari macam-macam buah-buahan. Mungkin Anda minum vitamin C, ayo tiap hari ada vitamin C. Ya, kemudian ada pula vitamin D yang kita dapatkan bisa dari ikan, dari telur, dari susu, bahkan dari sinar matahari. Kita bisa dapatkan vitamin D. Vitamin D naikkan daya tahan tubuh. Vitamin C antioksidan, melawan sakit. Dan kemudian kita perlu lagi sejumlah asupan sayur dan buah. Sayur dan buah itu mengandung serat, mengandung antioksidan, mengandung vitamin, mengandung mineral. Semua baik bagi tubuh. Mari kita nikmati buah-buah macam-macam, misalnya apel, papaya yang sederhana, mungkin juga ada beri, mungkin ada tomat yang warnanya cerah, penuh antioksidan, bisa menangkal penyakit. Oleh karena itu, jagalah 3 hal. Jati, jaga hati. Jari, jaga diri. Yang ketiga, jamu, jaga mulut. Kita tahu kematian akibat COVID terjadi pada orang-orang yang daya tahan tubuh lemah. Misalnya, orang tua, anak kecil, bayi, atau orang yang sudah ada penyakit-penyakit seperti jantung atau ginjal atau stroke dan sebagainya. Jadi, buku ini membagikan bagaimana asupan nutrisi yang sehat bagi 15 keadaan di mana kita harus jaga, bagaimana menjaga makan yang baik pada orang diabetes, pada orang obesitas, pada orang jantung, pada orang ginjal, pada orang stroke, pada orang yang ada gangguan liver, gangguan pencernaan, mungkin ada gangguan paru, mungkin ada penyakit-penyakit lain juga pada pria, pada wanita, pada bayi, pada anak, pada remaja, juga pada ibu hamil dan menyusui dan kaum lansia. Saya bagikan dalam buku ini bagaimana hidup sehat, bagaimana mengatur asupan makan kita yang nutrisi yang sehat. Kita jaga diri, kita melindungi diri, bahkan melindungi sesama. Kita bisa menangkal virus corona. Kita harus menang.